Kembali lagi di News Today pemirsa, isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan menuai reaksi publik. Ya, sementara pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai dengan perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya dan saya secara garis besar tidak setuju sih. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan sudah sesuai dengan harga sewa rumah di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Pulau Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. Kenaikan gaji anggota DPR yang sudah selangit wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai yang fantastis. Ya, salah satunya adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Anggota DPR bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.880.000. Tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903.
Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Kita langsung bergabung dengan Amrina Rida di gedung DPR RI Jakarta. Ya, selamat siang Amrina. Benarkah aksi demo akan berlangsung di gedung DPR hari ini? Iya, Pram dan juga Sabrina, berkaitan dengan situasi di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada hari ini menyusul adanya demo yang seru begitu ya, ataupun juga diserukan oleh sejumlah netizen di media sosial. Memang pada saat ini berdasarkan pantauan kami di area depan gedung DPR ini sudah mulai begitu ya diramaikan oleh warga yang datang, dan mereka ini datang ke sini untuk bersama-sama mengikuti aksi demo ini. Namun memang cukup berbeda dibandingkan dengan demo-demo biasanya, yang biasanya untuk demo yang besar ini diinisiasi oleh masyarakat dari organisasi ataupun juga dari aliansi masyarakat tertentu. Untuk demo ini berdasarkan pantauan kami sejak pagi memang tidak ada satu kelompok masyarakat, organisasi ataupun juga organisasi mahasiswa yang menginisiasi, sehingga masyarakat yang datang ke sini ini kebanyakan adalah mereka warga yang melaju di area gedung DPR, lalu mereka menepi untuk melihat ataupun juga untuk nantinya mengikuti apabila demo terjadi. Dan satu persatu dari warga ini berdatangan sejak pagi tadi, kurang lebih sekira pada pukul 9 pagi, dan hingga kini memang masih cukup banyak dari masyarakat umum yang datang ke ataupun juga yang meramaikan area jalan di luar gedung DPR MPR RI, sehingga kalau misalnya kita melihat sekarang area jalan lalu lintas di depan gedung DPR MPR RI ataupun lebih tepatnya di Jalan Gatot Subroto ini memang ditutup untuk sementara dikarenakan banyak dari motor ataupun juga masyarakat umum yang mana mereka memenuhi area jalanan, sehingga memang cukup tidak kondusif bagi kendaraan yang melaju. Nah, untuk kendaraan yang melaju ini dialihkan ke tol dalam kota dan juga dialihkan ke jalur lalu lintas di Transjakarta. Dan terkait dengan tuntutan juga memang meskipun dari warga ini mereka datang tidak dari organisasi tertentu dan tidak tergabung di satu kelompok tertentu, ini kalau tadi kami mendengar memang tuntutannya sebagian besar ini masih sama berhubungan dengan adanya tunjangan dari anggota DPR RI yang mereka anggap nominalnya tidak logis ataupun juga tidak masuk akal, di mana mereka mengaku kecewa dengan fakta bahwa tunjangan dari anggota DPR ini berada di angka puluhan juta rupiah, atau bahkan untuk tunjangan rumah ini berada di angka 50 juta rupiah per bulannya. Banyak dari masyarakat ini yang mereka meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain dan mereka sebelumnya berasal dari area yang berbeda-beda, mereka dengan kompak tadi menyampaikan begitu ya ke area depan dan berharap agar anggota DPR ini bisa mendengar bahwa mereka kecewa dan juga marah dengan fakta bahwa pada saat ini gaji dan juga tunjangan dari anggota DPR ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah, dan mereka menilai hal ini kontradiktif dengan situasi ekonomi yang saat ini sedang lesu dan juga ekonomi sedang tidak baik. Mereka tadi menuntut agar tunjangan yang nominalnya tidak masuk akal tersebut ini dibatalkan dan dihapuskan agar nantinya uang tersebut bisa dialihkan ke hal-hal lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Hingga saat ini sebenarnya kami juga masih masih menanti begitu nanti apakah akan ada aktivitas kolektif atau tidak, dan kita akan nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari aksi unjuk rasa ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Pram dan Sabrina. Baik, Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua KPK mengungkap akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti, termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu.
KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Dari seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden.